Shalom, jumpa lagi di Kandungan Kebenaran bersama saya hambanya Mazmur Marbun. Hari ini topik kita menjaga mutu. Kalau di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang bonafit, itu ada satu bagian khusus yang menilai, memperhatikan kualitas. Namanya QC, Quality Control. Apa fungsinya? Untuk melihat, untuk menjaga kualitas dari satu produk sehingga produk yang dipasarkan keluar tidak ada cacat, tidak ada celahnya, tidak ada kerusakan. Karena barang yang rusak, produk yang rusak, kalau dilempar ke pasaran itu akan merusak nama baik perusahaan. Dan tahukah saudara, kekristenan kita pun seperti itu. Kalau kita tidak siap sedia menjaga mutu dan kualitas rohani kita, maka mutu kita akan jelek, mutu kita akan rusak, dan mutu kita akan kurang baik dalam pandangan Tuhan dan manusia. Sebelum kita baca firman Tuhan, bagi sahabatku, pemirsa semua yang belum sub dengan channel kami, silakan di sub supaya kedepannya ketika ada program baru, Bapak Ibu tetap mendapat pemberitahuan. Ingat, subscribe itu gratis dan tidak bayar. Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Pemirsa sekalian, apa yang baru kita baca dari firman Tuhan, perikopnya berbicara tentang kekhawatiran. Mungkin para pemirsa bertanya, apa hubungannya Pak kekhawatiran dengan menjaga mutu? Dengarlah baik-baik saudaraku, bahwa kekhawatiran itulah yang merusak mutumu. Kekhawatiran itulah yang merongrong, mendegradasi mutu rohanimu.
Karena itu kita perlu menyadari betul hari-hari ini siapa musuh iman kita. Sehingga walaupun keadaan sulit, situasi tidak kondusif seperti apa yang kita alami sekarang ini, kalau kita mau jujur, keadaan ini membuat kita khawatir. Keadaan ini membuat kita galau. Keadaan ini membuat kita cemas. Tetapi secara roh, gereja Tuhan, umat Tuhan harus terus bertumbuh. Rohani kita harus terus bertumbuh walaupun dalam situasi genting, walaupun dalam masa sukar, dalam masa sulit, dalam masa pandemi. Rohani kita tidak boleh stagnasi, harus bertumbuh. Bagaimana caranya? Makanya perlu dijaga. Makanya temanya hari ini menjaga mutu. Itu yang perlu dilakukan oleh semua orang percaya, oleh semua anak Tuhan, sehingga situasi nggak menjadi alasan, problem nggak menjadi alasan, kepahitan, kesulitan, masalah hidup tidak menjadi alasan, karena kita harus bertumbuh, karena kita harus maju, karena target kita sebagai orang percaya menuju kedewasaan, menuju kesempurnaan, dan pertumbuhan itu day by day. Jadi iman kita tidak bisa bantet, rohani kita nggak bisa jalan di tempat. Kita harus bertumbuh terus walaupun masa sulit. Kita nggak tahu sampai kapan masa sulit ini, tetapi di tengah masa sulit ini, bangunlah rohanimu, bangunlah hubunganmu, bangunlah persekutuanmu dengan Tuhan, supaya iman kita tidak terkandas, iman kita tidak stagnasi, tapi iman kita bertumbuh secara baik ke arah kedewasaan. Haleluya. Jadi apa yang perlu kita perbuat untuk menjaga mutu kita? Yang pertama, ini yang perlu kita lakukan. Di dalam ayatnya yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Berarti ada dua model pencarian. Yang satu, model pencarian orang yang mengenal Tuhan. Yang kedua, model pencarian orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ada model yang ketiga, model abu-abu ini, yang kadang mengenal Tuhan, kadang tidak mengenal Tuhan. Dari mana taunya, Pak? Dari sifatnya, dari gaya hidupnya. Dan tahukah saudaraku, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi poin yang pertama, supaya kita bermutu, kenal siapa yang engkau percayai. Kenal siapa yang engkau percayai. Kalau engkau betul-betul mengenal Tuhan yang engkau percayai, di masa sukar, masa sulit, kita masih bisa tetap tersenyum. Ku kan berdiri di tengah badai. Itu gaya anak Tuhan, gaya orang percaya. Dia bisa berdiri di tengah badai bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jadi kalau orang sibuk dengan uang, sibuk mencari dunia, sibuk mencari fasilitas, sibuk mencari kekayaan, itu kata firman Tuhan, bagian dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur, gereja terjerumus ke sana. Kalau kita mau jujur, anak Tuhan banyak terjerumus ke sana. Orang percaya banyak terjerumus ke sana, di mana waktu mereka terlalu banyak untuk dunia. Waktu mereka terlalu banyak untuk cari uang. Waktu mereka terlalu banyak untuk cari kekayaan, cari harta, cari kenikmatan dunia. Tapi kalau untuk cari Tuhan, waktu mereka sangat sedikit.
dan hanya sisa-sisa. Tapi kita berkata, aku anak Tuhan, aku orang percaya. Tapi fokus kita kepada dunia. Inilah kesalahan yang sering diperbuat oleh gereja Tuhan. Padahal Alkitab sudah jelas bilang, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi pastikan hari ini, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita mengenal siapa yang kita percayai. Kalau kita mengenal siapa yang kita percayai, tenanglah kita, amanlah hidup kita. Kita tidak pusing lagi, tidak bingung lagi. Kenapa? Karena Paulus berkata begini, aku tahu siapa yang kupercaya. Kalau engkau tahu, engkau kenal siapa yang kau percayai, maka engkau tidak akan mungkin mengalami ketakutan meskipun situasinya kurang memungkinkan. Jadi mari sahabat pemirsa semua, kita berjuang. Kita harus maju. Rohani kita harus terpelihara dengan baik. Mutu kita harus terjaga dengan baik, supaya kita tetap di dalam jalur kebenaran Tuhan. Yang kedua, supaya bermutu, ayat 34 berkata begini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang kedua, buat simple. Jangan bikin rumit hidup. Kenapa orang jadi rumit? Karena dia suka memikirkan apa yang tidak patut dipikirkan. Sederhanakan saja. Dalam kitab surat Roma, Paulus bilang, jangan memikirkan yang terlalu tinggi. Walaupun filosofi dunia bilang, bercita-citalah setinggi bintang di langit. Tetapi dalam beriman, kalau kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, tidak perlu lagi kita pusing dengan pola pikir ini. Jadi apa ya? Seperti apa ya? Mau kemana ya? Nggak usah lagi itu dipikirkan. Kalau sudah diserahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Itu bagian Tuhan. Simple. Kuserahkan khawatirku kepadamu Tuhan. Setelah itu simple, percaya saja. Jadi kita banyak kali menjadi bingung, menjadi takut karena pikiran kita ini terlalu mudeng, terlalu banyak, yang kadang-kadang tidak perlu, tapi kita selalu berusaha untuk memikirkannya. Makanya cara membuat simple pikiran kita, firman Tuhan sudah bilang, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi besok kayak mana urusannya Tuhan. Terus bagian kita apa? Percaya saja. Lakukan bagianmu, kerjakan bagianmu. Selebihnya bagian Tuhan. Tapi jangan kita terlalu sibuk dengan cara berpikir kita yang tidak jelas juntrungannya, yang menambah beban, yang menambah kekhawatiran, yang menambah kebingungan kita. Ketika kita berserah sama Tuhan, maka Tuhan yang bekerja. Tugas kita hanya percaya
saja. Kalau kita berpikir simpel seperti ini, saya percaya kita tidak akan mungkin lagi khawatir walaupun di masa sukar, di masa sulit, sehingga kita bisa menjaga mutu rohani kita untuk tetap terkoneksi dengan Tuhan secara baik. Kiranya renungan kebenaran ini memberkati para pemirsa. Puji Tuhan.